beberapa keladi sebelum dormen dan kelihatan bagus banget dan rimbun. Banyak yang suka ini keladi. Namun kalau misalkan lagi dormen kayaknya banyak yang nggak suka dan dibuang. Nah, ini adalah tanaman yang biasa dikatakan tanaman mini atau juga tanaman mungil. Simak, jangan di skip, oke? Yang selalu ngikuti di Al Kampung Channel pastinya kan ya udah kenal kan banyak ngeliput tentang keladi. Namun saat ini sih keladinya lagi pada dormen, jadi kayaknya kurang menarik dan beralih ke tanaman yang seperti ini dulu. Nah, ini keladinya, kaladiumnya di mix sama tanaman lain yang mungkin terlihat mini tapi ada juga yang kelihatan lumayan besar juga. Nah, ini seperti ini Pitonia dan bagus banget, dan ini juga salah satu yang perawatannya mudah banget. Ini cara perbanyak juga dengan hanya potek daun dan juga bisa dengan anak sampingnya. Nah, seperti ini ada sukulen atau juga haworthia, dan ini ada cryptanthus yang sama-sama mudah banget untuk dirawat atau juga diperbanyaknya. Yang ini cryptanthus yang mungkin big cryptanthusnya atau cryptanthus yang besar, dan ini cocok banget untuk dijadikan tanaman kering. Cryptanthus kan biasanya juga untuk dijadikan tanaman yang biasa di indoor juga bagus banget karena ini tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Justru bagusan ditanam di media tanam seperti pasir, dan juga tanaman yang mungkin untuk diciptakan atau juga di daerah-daerah yang beriklim panas seperti gurun kayak gitu, ini akan lebih cocok. Dan kalau misalkan di iklim tropis ini juga bagus banget sih, yang penting diadaptasi sejak awal. Nah, ini juga perawatannya cuma dikasih air aja, air siraman sekitar ya seminggu sekali lah. Kalau misalkan lagi musim ya kemarau ya itu cukup dengan 3 hari sekali. Nah, ini juga di bawah naungan, jadi nggak langsung di tempat terbuka, jadi airnya itu perlu ya diperhatikan dari segi penyiraman. Dan ini kalau misalkan orang yang sibuk cocok banget merawat tanaman seperti ini. Nah, ini juga kelihatan kan media tanamnya kering karena ini campurannya ini agak banyakan dari pasir. Nah, seperti ini tanaman yang seperti ini lebih cocok di tempat yang agak ini ya, yang misalkan di tempat-tempat yang ada naungan atau di teras-teras rumah. Nah, ini bagus banget. Keladi pun kalau misalkan diikuti seperti yang tadi tanaman sukulen kayak gitu agak bisa juga, namun daunnya seperti ini nggak terlalu subur namun tetap hidup dan warnanya malah semakin pekat dan juga makin berkilau aja. Nah, ini seperti calathea juga ini di grouping seperti itu aja sih, diikutin. Dan ini aslinya sih kecil, namun kalau di kamera nampaknya besar. Padahal enggak, ini ya di tempatku ini lumayan agak kerdil calatheanya. Nah, ini seperti ini gampang banget perawatannya. Cukup dengan perawatan yang biasa aja, diperiksa dari segi daun dan juga dari segi kelembabannya aja sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan orang yang sibuk cocok banget memiliki atau memelihara tanaman yang seperti ini. Di Al Kampung Channel kan kebanyakannya yang suka keladi, namun ya beralih ke ini dulu karena memang kalau misalnya keladi kan udah dijelaskan dari awal kalau keladi itu kan ada masa dormen. Walaupun emang di tempatku keladinya nggak habis banget, cuman ya itu kayaknya kurang menarik, dan kemarin juga udah dibahas ada videonya cara menangani yaitu saat keladi dormen.
Nah ini Pitonia, ini tanaman yang sebetulnya di tempat panas juga bisa, di tempat yang agak lembab atau juga kurang sinar matahari juga. Yang jelas setiap tanaman perlu adaptasi. Nah ini contoh Pitonia yang di tempatku emang agak di tempat lembab dan kurang sinar matahari, namun kalau emang diadaptasi sejak kecil, ini daunnya bagus-bagus aja sih, dan ini nggak kena busuk, malah ini daun kecilnya makin pekat warnanya dan juga makin cantik aja. Jadi intinya segala sesuatu perlu adaptasi. Jadi tanaman pun kalau beradaptasi dari awal ya ngikuti alam sekitar aja, jadi cocok. Dan ini juga si sukulen, si hawortianya bagus banget. Cryptanthus itu malah tambah rimbun dan daunnya sebetulnya ini kerdil banget, potnya juga kecil banget ukurannya. Nah ini juga kecil sebetulnya, cuman kalau dibanding tanaman Cryptanthus ya ini emang besar sih. Dan ini keladi juga nggak rimbun karena memang lagi dormen, tapi dormennya enggak dormen yang sampai ke umbinya gitu kan. Nah ini juga si Calathea bagus banget dan lumayan, jadi di grouping seperti ini kayaknya cocok-cocok aja sih. Nah ini juga seperti ini lagi, mungkin lagi beranak sih, cuman belum sempat dipindahin, jadi nunggu besar aja dulu. Ini kalau sudah jadi indukan seperti ini enak banget, dia udah tahan banget dan hampir ini memberikan anak terus. Dan ini juga si Cryptanthusnya malah rimbun dan banyak banget anaknya. Jadi misalkan yang hobi awal, hobi tanaman hias, ya udah sabar aja dulu karena ini juga nggak diapa-apain, tetap aja ini ngasih anak yang rimbun-rimbun. Jadi emang perlu kesabaran dan perlu jam terbang tinggi lah untuk merawatnya. Nah ini salah satu ya untuk ngasih nutrisi, jadi cukup seperti biasa masih dalam edisi micin atau juga bumbu dapur, yaitu micin dengan 2 sendok teh juga bisa sebetulnya. Nah ini semprot-semprot aja, dan ini ukurannya yang 1 liter ya, semprotannya yang 1 liter, jadi cukup seperti ini. Kalau misalkan jarak ya seminggu sekali juga nggak apa-apa ya, sebagai nutrisi aja, disemprot-semprot ke ketiaknya dan juga ke media tanamnya. Dan ini kalau misalkan menggunakan micin kelihatan banget perbedaannya, jadi ya daunnya bakalan rimbun dan juga walaupun mengendap di ketiak-ketiak daunnya nggak beresiko jadi busuk atau juga kebakar daunnya. Nah ini juga keladi makin bagus aja daunnya kalau kena air micin, jadi makin pekat. Hampir semua daun tanaman hias jadi bagus kalau misalkan pakai micin dapur. Perekap aja sih juga bisa, yang jelas ukuran atau juga itunya jangan terlalu berlebihan. Nanti kalau misalkan berlebihan kadang daunnya akan seperti kekuningan ya. Nah ini wujud keladi yang memang lagi dorman, namun ini menuju ke arah pertumbuhan lagi. Nah seperti ini, dan ada tips berikut ini, disimak aja dulu, oke? Nah, kalau bagian ini adalah bagian yang hobi dengan memelihara lebah madu dan juga bagi yang hobi tentang apiari. Nah, ini kenapa selalu disisipin di akhir video? Karena memang ada yang hobi, ada yang minta juga rekomendasinya tentang tanaman atau juga bunga yang cocok buat lebah madu. Nah, ini dibikinin jadi satu video, cuman di akhir disimpannya. Dan ini adalah bunga sepatu atau juga disebut dengan bunga hibiscus, dan ini mudah juga untuk ditanam, dan juga ini hampir setiap hari ngeluarin bunga baru, walaupun memang bunganya itu tiap hari juga rontok dan tiap hari juga tumbuh. Makanya ini dipilihin, referensinya bagus banget karena ini jadi petaninya nggak capek untuk mengganti-ganti tanaman, karena ini termasuk tanaman tahun. Kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya, oke?